Saya Imam Buhari SPD, guru di SMKN 3 Kota Bima, akan mencoba membedah dan menganalisis kasus 4 ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan kasus 4. Yang pertama, kita lakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari langkah-langkah tersebut. Yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Pada kasus ini ada beberapa nilai yang bertentangan, yakni kebenaran dan versus kesetiaan. Yang pertama, kebenaran, karena si Tari tahu bahwa yang mengambil dompet itu adalah si Rara, sehingga dia bergejolak artinya tentang kebenaran. Dia harus menyampaikan kebenaran itu versus kesetiaan, di mana dia sebagai sahabat dari Rara, dia harus loyal kepada Rara, bahwa karena Rara juga merupakan sahabat dekatnya yang sering membantu dia. Yang kedua, antara keadilan versus kasihan, di mana keadilan ini si Tari harus menyampaikan kebenaran dan berkeadilan bahwa yang mengambil dompet adalah temannya sendiri. Dan yang kedua adalah kasihan, ya kasihan kepada koleganya, sahabatnya. Dan yang ketiga adalah jangka pendek versus jangka panjang. Jika di jangka pendek si Tari harus menyelamatkan temannya, menjaga nama baik temannya, namun di jangka panjang dia juga harus menjaga nama baik institusi sekolah. Di sana adalah nilai-nilai moral yang harus dikembangkan di sebuah satuan pendidikan. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus ini? Yang terlibat adalah jelas pasti Rara yang menemukan dompet, sekaligus dia menyembunyikan dompet tersebut. Yang kedua si Nina yang kehilangan dompet. Yang ketiga adalah si Tari yang dari awal mengetahui bahwa sahabatnya si Rara itu yang mengambil dompet tersebut, dan Busri yang dilaporkan oleh si Nina bahwa dia kehilangan dompet, dan Busri menyampaikan pengumuman kepada warga sekolah lainnya, dan yang lain adalah warga sekolah. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut. Yang pertama adalah Rara menemukan dompet dan memasukkan ke tasnya tanpa izin. Yang kedua, dompet itu milik si Nina yang telah melaporkan kehilangan. Terus fakta berikutnya adalah Tari melihat langsung kejadian tersebut, dan Tari juga adalah sahabat baik si Rara sehingga ada konflik kepentingan di sana. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Mari kita uji. Yang pertama, uji legal, ya. Kalau mengambil barang orang lain tanpa izin, jelas itu sebuah kesalahan baik secara moral, etika maupun secara hukum. Yang kedua, kita uji regulasi. Kalau kita lihat dari regulasinya, itu tidak sesuai dengan kode etik, tidak sesuai dengan nilai moral dan hukum yang berlaku, nilai kejujuran. Berikutnya, nilai intuisi. Kalau kata hadisah mengatakan apa yang dilakukan oleh Rara pastilah salah, karena itu mengambil yang bukan haknya. Berikutnya, uji publikasi. Kita jadikan, jika kejadian ini kita publikasikan di media sosial, di media, maka saya yakin dan percaya akan berdampak pada Rara yang akan malu dan akan menanggung konsekuensi etika dan hukum. Dan saya yakin publik juga akan menilai perbuatan yang dilakukan oleh si Rara ini pasti salah. Berikutnya, uji panutan atau idola. Ya, uji panutan atau idola, jika hal ini terjadi pada panutan saya, guru saya, kepala sekolah saya, maka pasti dia juga akan melaporkan hal yang sama dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh si Rara itu salah. Lanjut ke langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Jawaban saya, di sini kita akan uji keadilan versus belas kasihan. Di sini ada keadilan jujur pada fakta, bahwa kita tahu bahwa si Rara itu sudah mengambil dompet milik si Nina tanpa sepengetahuan dan tanpa izinnya, versus belas kasihan. Nah, di sini ada hubungan persahabatan antara Tari dan si Rara, sehingga itu juga harus dijaga tidak sampai membuat persahabatan mereka terputus. Yang kedua, individu versus kelompok. Di sini individu, si Rara sebagai individu versus kelompok si Nina, dan juga nilai-nilai moral yang ada di sekolah. Jadi bukan hanya Nina, tapi hal ini bisa terjadi pada warga sekolah lainnya. Yang berikutnya adalah jangka pendek versus jangka panjang. Jangka pendeknya adalah hubungan antara si Tari yang melihat dengan si Rara sebagai sahabat baik, versus hubungan jangka panjangnya hubungan sehat di sekolah.
nilai-nilai budaya positif moral yang ada di sekolah. Langkah ke-6, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah berbasis hasil akhir atau end-based thinking, yakni mengembalikan dompet dan memberi kebaikan bagi lebih banyak orang. Yang kedua adalah berbasis peraturan, yakni aturan kejujuran harus ditegakkan, keadilan, norma-norma nilai hukum. Dan yang ketiga adalah berbasis rasa peduli, care-based thinking. Jadi kalau saya di posisi Nina, jadi pastinya ingin dompetnya kembali. Dan yang kedua, rasa kasihan juga sebenarnya dalam rangka menjaga Rara juga, sebenarnya kasihan. Makanya nilai itu kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa kita melaporkan itu atau mengajak si Rara mengembalikan dompet dalam rangka peduli kepada si Rara untuk kebaikan dia. Berikutnya langkah ke-7, adakah opsi lain yang lebih efektif, adil dan bijak yang bisa dilakukan? Ya, jawaban saya adalah mengajak Rara untuk membalikan dompet secara sukarela dan mendampingi prosesnya. Jadi kita bisa mengajak empat mata Rara bicara bahwa apa yang dilakukan itu salah, dan meyakinkan bahwa mengembalikan dompet itu lebih baik dan akan menjaga nama baik dirinya, baik saat ini maupun ke depannya. Dan kita menyatakan memang tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sehingga dengan seperti itu maka si Rara juga insya Allah akan bisa diajar untuk mengembalikan dompet. Namun jika si Rara tetap menolak untuk mengembalikan dompet tersebut, kita tetap bisa koordinasi dengan Bu Sri, menyampaikan secara baik-baik bahwa yang menemukan dan mengambil dompet itu adalah si Rara. Namun kita juga sampaikan kepada Bu Sri bahwa ada hal-hal yang harus dijaga, pelan-pelan bicaranya sehingga tidak membuat si Rara ini merasa hancur dan lain sebagainya, sehingga karena kita menatap masa depan tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, langkah ke-8, apa keputusan akhir yang akan saya ambil sesuai dengan analisis kasus 4. Saya akan mendorong Rara untuk mengembalikan dompet milik si Nina, karena bagaimanapun dia telah mengambil yang bukan miliknya, seperti itu. Dan jika Rara menolak juga, maka saya akan lapor ke Bu Sri, namun dengan cara pendekatan persuasif, karena si Rara juga dalam posisi pelajar yang masih secara psikologi mungkin masih belum bisa stabil atau masih labil, sehingga dibutuhkan pendekatan-pendekatan manusiawi, persuasif, dan mungkin ada kebutuhan dasar yang mungkin ia penuhi namun di tempat yang salah. Langkah 9, pelajaran apa yang bisa saya dapatkan dari pengambilan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Yang pertama, integritas dan kejujuran harus selalu dijaga meskipun itu beresiko merusak hubungan pribadi. Yang paling penting adalah bagaimana pendekatan yang kita lakukan dengan mengedepankan integritas dan kejujuran, dan juga menjaga persahabatan, hubungan baik, loyalitas. Kita dapat melakukan pendekatan-pendekatan persuasi, pendekatan secara holistik, tidak tergesa-gesa, tidak justifikasi, tidak menyalahkan. Yang kedua, sahabat sejati itu justru menolong sahabatnya agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Jadi bukan kita membiarkan si Rara atau kita menjudge si Rara, tapi kita justru menolong dia dalam rangka peduli sebagai sahabatnya. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan moral perlu melihat dampak jangka panjang dan jangka pendek. Kita juga harus melihat bahwa apa dampak jangka pendeknya, apa jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya mungkin untuk si Rara persahabatan, loyalitas itu akan hilang, tapi di jangka panjang kalau kita mengambil keputusan yang salah, maka itu akan berdampak pada satuan pendidikan, kepercayaan masyarakat kepada sekolah, bahwa di sekolah tersebut ternyata tidak aman, tidak nyaman, membuat hal ini akan berdampak pada warga sekolah lainnya, bahwa di sekolah tersebut nilai-nilai kejujuran itu tidak ada, nilai-nilai moral, etika, kebaikan dan lain sebagainya itu tidak ada, sehingga berdampak pada jangka panjang. Itu saja mungkin analisis yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam BCKS NTB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.